Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Afriko Zuhri. Pemirsa, berkaitan dengan tema kita hari ini, peringatan Hari Buruh Internasional. Dah kembali ke diskusi kita sebelumnya nih Pak, berkaitan dengan tadi Pak Aizan sempat membahas terkait dengan UMP. Ini menarik gitu ya, karena kalau kita melihat di Bengkulu sendiri, katakanlah memang sudah mencapai 2,5 gitu ya untuk salah provinsi. Nah mungkin dari Pak Okta sendiri seperti apa nih Pak menjelaskan, kalau kita melihat mungkin banyak justru di masyarakat dengan standar UMP sendiri sudah ditetapkan, tetapi masih banyak yang justru masih di bawah standar itu. Ini seperti apa penjelasannya Pak? Jadi begini Mas, tugas kita selaku pemerintah ini kan melakukan pengawasan, salah satu tugasnya. Ada pembinaan, pengawasan, penegakan hukum. Jadi ketika kawan-kawan yang belum merasakan misalnya dibayar upah minimum, baik itu upah minimum provinsi maupun upah minimum kabupaten, maka biasanya kita melakukan pembinaan. Jadi pembinaan ini, pembinaan baik itu secara ini sosialisasi, macam-macam lah. Nah ketika memang tugas tidak ada pembinaan, setelah pembinaan maka tugas kita adalah melakukan pengawasan, apakah sudah dilaksanakan atau belum. Nah kalau memang belum dilaksanakan, maka tugas kami melakukan penegakan hukum. Jadi proses ini selalu kita lalui. Karena sekarang pun melalui undang-undang Omnibus Law, walaupun selama ini tidak, bahwa ketika tidak melaksanakan UMP itu juga bisa diancam hukuman pidana sekarang saat ini. Jadi kawan-kawan ini juga sebenarnya harus berbangga hati gitu. Kawan-kawan pekerja, karena sudah dilindungi. Karena memang pemerintah itu sebenarnya dari hulu ke hilirnya untuk pekerja ini sudah memang terakomodir gitu sebenarnya. Mulai kita sejarah dari kawan-kawan serikat. Kawan-kawan serikat ini punya undang-undang khusus, berdiri sendiri. Undang-undang nomor 21 tahun 2000. Setelah itu lahirlah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Terus lahir lagi Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Berarti memang dari awal pemerintah pun menyadari bahwa pekerja ini butuh perlindungan. Nah, makanya tidak ada namanya undang-undang khusus untuk ke kawan-kawan pengusaha. Karena semua kawan-kawan tenaga kerja, baik itu serikat pekerja, terus bagaimana undang-undang ketenagakerjaan, terus bagaimana perselisihan hubungan industrial, berarti kan semua pemerintah sudah ini. Nah makanya ketika adanya perselisihan, misalnya kita ada perselisihan hak, ketika hak itu upahnya kurang, itu menjadi ranah perselisihan. Ketika dia PHK, pesangonnya tidak dibayar, itu juga ranah perselisihan. Ketika perselisihan hak kepentingan, ketika kawan-kawan serikat membentuk namanya perjanjian kerja bersama, kepentingan di sana tidak terpenuhi, berarti lahirnya perselisihan kepentingan. Dan yang terakhir, nah pemerintah juga melindungi namanya perselisihan serikat pekerja atau serikat buruh yang berafiliasi di dalam perusahaan. Jadi pemerintah ini mulai dari awal, pekerja itu mulai dari H+1 dia bekerja hingga dia pensiun atau dia di PHK, maka dalam proses ini semuanya tindakannya dilindungi oleh pemerintah. Baik itu misalnya perjanjian kerjanya, bagaimana jaminan sosialnya, bagaimana perlindungan K3-nya ketika dia kerja di perusahaan yang berpotensi bahaya, bagaimana pensiun mereka, bagaimana jaminan hari tuanya, bagaimana ketika dia kecelakaan kerja,
bagaimana dia setelah di PHK, pesangonnya, berarti dari hulu ke hilir pekerja ini kan sudah include dan dilindungi oleh pemerintah melalui berbagai aturan yang ada di... Ya, artinya kalau kita melihat dari disampaikan oleh Pak Okta sendiri, mungkin dari pemerintah ini sudah memberikan perlindungan gitu ya. Ya. Perlindungan yang diberikan tadi mungkin dalam bentuk entah itu jaminan sosial, bagaimana perlindungan mereka dalam segi upah dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari Pak Aizan sendiri menanggapi hal ini seperti apa, Pak? Kembali ke pertanyaan saya sebelumnya, mungkin berkaitan dengan UMP yang katakanlah tadi 2,5 ternyata masih banyak ini masih di bawah standar dan sebagainya. Seperti apa, Pak? Iya, artinya kami sudah mewakili teman-teman pekerja sudah paling tidak memberikan pendapat atau berargumentasi dengan pemerintah di dalam menetapkan itu. Itu bukan dilahirkan semena-mena. Artinya ada beberapa rapat yang alot yang dilakukan secara tripartit di daerah. Jadi bukan capaian misalnya kemarin itu 2,5 itu datang secara tiba-tiba. Yeah. Itu artinya dirapatkan secara alot kami di dalam Dewan Pengupahan. Karena di situ ada mitra pengusaha juga yang bertahan kalau bisa itu ya upahnya rendah kan. Kalau kita maunya upahnya lebih tinggi, paling tidak jauh berbeda dengan provinsi tetangga karena kultur daerahnya itu sama sebenarnya, kita dengan Jambi misalnya, kita dengan Sumatera Selatan, kenapa upahnya berbeda. Nah, itu satu. Kalau mau di soal capaian misalnya, pemerintah sudah cukup banyak misalnya membantu di soal pelindungan tenaga kerjaan. Cuma perlu diingat, tenaga kerja itu membayar misalnya itu. Bukan dia dapat secara cuma-cuma. Ada perhitungan berapa yang harus mereka store, berapa perusahaan yang store. Sehingga jaminan hari tua, kemudian jaminan kecelakaan kerja dan segala macam. Itu ada duit yang dipotong di jaminan sosial itu. Begitu juga dengan soal jaminan kesehatan. Tidak serta-merta mereka dapat itu. Jaminan hari tua itu berapa persen dari upah mereka yang dipotong. Sehingga ya wajar kan itu dibalikkan lagi ke mereka pada saat mereka tidak bekerja lagi. Karena itu tabungan sifatnya. Supaya ada pensiunnya mereka pada saat tidak bekerja lagi, maka ada modal untuk melangsungkan hidup. Itu dari upah yang dipotong. Nah begitu juga sekarang ini misalnya dari pemerintah beberapa kali menyampaikan, kami sudah membuat pelindungan. Ada jaminan kehilangan pekerjaan, JKP. Yang itu bagian daripada PP yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan perlu diingat, JKP itu adalah duit kita bersama. Ada duit negara yang disubsidi ke BPJS. Jadi artinya bukan serta-merta itu seakan-akan bukan duit pekerja. Itu bagian dari apa yang dilakukan oleh para tenaga kerja. Jadi artinya hak mereka yang dikembalikan lagi. Artinya pada saat dia tidak bekerja di PHK atau dan lain-lain, atau perusahaannya tidak mampu lagi sehingga mereka kehilangan pekerjaannya, ada subsidi sebenarnya dari negara supaya mereka pulih. Karena kalau tidak orang ini menganggur, tidak bisa bertahan kehidupan dari keluarganya. Nah, sehingga nanti kalau itu tidak terpenuhi, ya hak-hak daripada masyarakat seakan-akan tidak diperhatikan. Itu kesalahan juga. Makanya saya melihatnya bukan soal ada bantuan kemudian mereka memperhatikan. Nah itu perlu diingat, ada hak pekerja di sana. Dahulu kita, sebelum adanya BPJS, kita adalah jam sostek. Berapa triliun duit pekerja yang masuk di jam sostek itu. Nah sekarang itu belum jelas ininya bagaimana kalkulasi pembiayaan yang ada di BPJS. Nah ini sebetulnya menjadi persoalan mungkin bagi masyarakat juga. Tadi disampaikan mungkin dari gaji sekian katakanlah 2,5 tadi, tapi banyak potongan-potongan dan sebagainya. Sebetulnya itu juga menjadi solusi dari pemerintah sendiri, dari negara sendiri untuk memberikan perlindungan ya. Tapi mungkin masyarakat mungkin yang belum paham dan sebagainya. Nanti kita akan bahas berkaitan dengan itu, kita akan break sejenak. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, kami akan kembali tetap di Berendo.